Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Kenapa gerakan cegah stunting harus kita laksanakan di tahun 2023? Kami beritahukan, biasanya setiap tahun pemerintah melakukan evaluasi dalam kasus stunting. Nah, di tahun 2022 telah turun evaluasinya. Tingkat nasional ada penurunan kasus stunting. Tingkat provinsi turun. Nah, ketika masuk dalam tingkat kabupaten kota, khususnya Kabupaten Toba, tidak mengalami penurunan kasus stunting. Nah, ini jadi masalah dan pertanyaan besar di pusat dan provinsi. Ya, apa dengan Kabupaten Toba? Masa susah kasus stunting mau diisi? Masa kabupatennya asing boleh? Itu menjadi pertanyaan besar buat mereka. Ya, Kecamatan Balige merupakan penyumbang terbesar kasus stunting untuk Toba. Kita Balige 1 per April 2023 menyumbang 2 kasus stunting untuk Kecamatan Balige. Padahal seharusnya Kecamatan Balige ini kan ibu kota, ya kan? Harusnya kita ini menjadi patron di kecamatan lain, tolak ukur untuk kecamatan lain. Biasanya tingkat pengetahuan, perilaku lebih unggul, tapi faktanya malah kita yang menyumbangkan kasus stunting. Bisa jadi mungkin edukasi tentang bahaya stunting belum benar-benar sampai kepada semua masyarakat. Jadi di sini kami diberi amanah kembali mengingatkan semua masyarakat apa itu stunting dan apa bahayanya. Kenapa begitu sangat ditakuti oleh pemerintah? Ya, stunting kata kuncinya makna gagal tumbuh. Terjadi kegagalan tumbuh pada tubuh anak akibat pemenuhan gizinya yang sangat kurang dan sudah terjadi dalam jangka yang lama. Bahkan ketika anak itu pun belum lahir, faktor resikonya sudah ada dan biasanya dibawa oleh sang ibu ketika ibunya ada. Kita cerita remaja. Kasus stunting gagal tumbuh akibat tubuh anak sering terinfeksi penyakit secara berulang, sering sakit. Bisa jadi akibat selain dia kurang gizi, terjadi kurangnya kebersihan di rumahnya dan di lingkungan lainnya. Anak sering sakit. Memang kalau anak sering sakit apa hubungannya mau dicinta? Makanan yang ibu kasih, meskipun ada ikan, ada telur, ya, ada nasi, ada buah, ada sayur, itu tidak membantu totalitas fungsi pertumbuhannya. Loh, kemana makanannya? Itu membantu agar tubuh anak itu pulih. Sehingga ketika seorang anak sakit, fungsi pertumbuhannya terabaikan. Makanya jangan sampai sakit anaknya. Kalau diukur panjang badan anak yang stunting lebih pendek, ya. Kalau ibu-ibu perhatikan buku pink anak KIA, biasanya titiknya ada di bawah kurva garis merah. Ibu-ibu bisa perhatikan nanti pulang ke rumah, tengok kembali buku KIA anaknya. Ada nggak diletakkan oleh ibu ada titik-titik tersebut? Ibu pun sebenarnya bisa memantau pertumbuhan anak ibu, nggak harus sadar. Yang penting di sini diukur, ibu bisa perhatikan. Ya, kalau titiknya ada di bawah garis merah itu masuk ke dalam kategori stunting. Penyebabnya di awal saya sudah bilang, biasanya kontribusi ibunya. Ketika ibunya remaja, ibunya mungkin besar kemungkinan pernah terkena anemia. Ya, makanya anemia itu nggak boleh dianggap penyakit biasa atau masalah kaleng-kaleng, karena dampaknya panjang. Jadi ketika seorang remaja putri anemia dan dia tidak sadar dia anemia, nah ini yang terjadi. Dia berisiko melahirkan seorang anak. Anemia kita tahu, lemah, letih, lesu, lemas, lumai. Banyak mindset masyarakat kalau bilang, biasanya anak baru lemas-lemas. Sehingga mindset itu membuat anak itu jadi tidak mau lagi memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Kata mamaku biasanya. Harusnya ketika gejala itu sudah muncul, dia harus memeriksakan dirinya ke
fasilitas kesehatan, dia harus cek HB. Kalau HB-nya rendah, berarti dia anemia, harus segera ditangani dan dia harus merubah pola makannya. Sehingga kelak ketika dia tumbuh menjadi wanita dewasa yang sehat dan berkesempatan hamil, dia akan melahirkan anak yang sehat dan jauh dari stunting. Itu dia. Ya. Resiko stunting semakin besar akibat perilaku masyarakat yang mengabaikan sanitasi lingkungan atau kebersihan lingkungan. Ya, bagi satu, tidak kota, kelurahan masih ada yang belum menggunakan jamban sehat. Nah sekarang, siapa yang tidak tahu kotoran manusia yang dibuang setiap hari itu harusnya ditutup, nggak boleh terbuka bebas di alam. Kenapa? Karena walaupun dia nanti BAB-nya dikorlat atau tertutup dahan pisang, itu bisa nyampe ke rumah bapak ibu. Loh kok bisa? Kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup kecil. Ada lipas, ada nyamuk, dan bisa jadi hewan kecil yang kita tidak kenal menjadi perantara perjalanan kotoran manusia ke rumah kita. Ya, sampai detik ini saya rasa balik satu masyarakatnya masih sangat beresiko. Ya masih banyak belum stop buang air besar sembarangan. Harapan kami masyarakat juga harus ambil bagian. Makanya, ayo, kalau yang belum punya jamban sehat dibuat. Nggak harus mahal, yang penting ada tempat penyimpanan kotoran. Nggak mau kita semua abai, udah lalu baru cinta. Kan si adong ada sopuna jamban. Ibu pun beresiko meskipun ibu rumahnya bersih, jambannya bagus, tapi tetangga tidak punya ibu sama beresikonya dengan mereka. Makanya di sini diperlukan saling peduli. Jadi kita juga harus bisa ambil bagian, jangan semua limpahkan ke pemerintah kelurahan. Itulah kelurahan Balige 1 tidak mau ngomong sama masyarakatnya, terus kita udah berbuat apa? Kita bisa mengambil bagian kalau untuk masalah ini. Sehingga kelak Balige 1 semuanya punya jamban sehat. Apa sih bahaya stunting? Bukan perkara panjang atau pendeknya tubuh seorang anak, teman-teman. Organ otak anak yang stunting tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu masalah utamanya. Ketika cerita organ otak itu hubungannya dengan tingkat kecerdasan. Nah, makanya sampai ke pusat pun ini sangat merisaukan. Bayangkan negara yang besar ini kalau nanti didominasi oleh anak-anak yang stunting, anak-anak yang kecerdasannya kurang, siapa yang mimpi bangsa kita kelak 40 tahun ke depan? Jadi orang tua sekarang punya tanggung jawab besar memastikan kelak negara ini harus dipimpin oleh pemimpin yang cerdas. Caranya, ketika masih kecil, modali mereka. Pastikan mereka punya modal untuk menjadi manusia yang cerdas. Nah, kalau mereka masuk kategori stunting, nah itu sudah terhambat. Kenapa? Organ otaknya tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan ketika seorang anak stunting telah menjadi manusia dewasa seperti kita, mereka beresiko terkena penyakit hipertensi, kencing manis, dan gangguan jantung. Jadi ada dua masalah besar yang siap menghantam anak-anak ini. Relakah kita membiarkan mereka seperti itu sudah kurang cerdas, nanti berisiko penyakit degeneratif atau penyakit yang saya sebutkan tadi. Kasihan karena kalau sudah sukses dia sibuk mengurus dirinya dengan penyakitnya dan ketidakmampuannya bersaing dengan teman-temannya. Temannya sudah kemana-mana, dia masih tetap di hutan karena tidak mampu bersaing. Nah ini yang jadi masalah untuk stunting. Kalau anaknya juga gempal, gemuk tapi pendek, itu stunting. Kenapa? Ketika tubuh seorang anak manusia kekurangan protein, itu ciri-cirinya adalah anak itu bertumbuh ke stunting. Artinya orang tuanya masih banyak memberikan anak itu hanya karbohidrat, vitamin, mineral, lupa dengan proteinnya. Jadi ciri-ciri anak yang protein dalam tubuhnya cukup biasanya tumbuh keras. Itu dia. Makanya jangan jadi polemik, Bu, anak saya gempal tapi kurang panjangnya, masa stunting? Pemahamannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, masalah stunting banyak juga disumbangkan oleh kondisi posyandu. Banyak posyandu yang tidak aktif. Harapan saya Balige 1 tidak, tapi bisa beresiko. Ciri-ciri yang pertama, dikatakan posyandu aktif itu ada alat untuk ibadah yang terstandar. Biasanya dibawa oleh petugas gizi kami, selalu mereka bawa, harapannya bisa dicontoh oleh pemerintah setempat. Inilah yang benar, inilah yang harus diadakan.
harapannya Ibu Kader masyarakat ketika nanti diundang ada musyawarah rencana pembangunan kelurahan, ayo usulkan ke pemerintah setempat, kami butuh ini Bu Lurah. Kalau kita tidak usulkan, dari mana Ibu itu tahu? Jadi kita harus mengusulkan seperti ini yang benar. Harus ada alat ukur panjang badan, tinggi badan, berat badan, pengukur tekanan darah, lingkar perut, kepala, itu harga mati. Supaya angkanya valid dan nanti ketika kita naikkan ke buku KIA atau ke aplikasi, itu datanya valid. Sebenarnya itu dia. Apalagi Kader Posyandu setiap bulan itu punya capaian kinerja. Minimal 80% semua sasaran harus berkunjung ke Posyandu. Nah, harapannya minimal 80% semua anak-anak dari D1 setiap bulan memang terpantau tumbuh kembangnya. Tapi faktanya saya tahu banyak yang tidak hadir. Kadernya ada, alatnya ada, yang berkunjung sedikit. Berkunjung paling hanya kalau bulan 2 dan bulan 8. Atau kalau sebenarnya tiap bulan harus dipantau. Ayolah, korbankan 1 hari untuk masa depan anak kita. Orang tua harus paham itu. Ya, betul cari uang penting. Tapi cari uang yang banyak akan nggak ada gunanya kalau anak-anak kita tidak terpantau dengan baik. Ayolah, bagi waktu 1 hari untuk anak kita, untuk masa depannya. Nah, ini dia, ada 2 anak stunting per April 2023. Harapan kami yang 2 ini boleh pulih. Nanti kita tengok di tahun 2024. Bisa nggak pulih? Bisa kalau orang tuanya komitmen. Harapannya pemerintah kelurahan juga bisa mendampingi, Ibu Kader kerjasama, dampingi. Bisa jadi ada beberapa hal yang orang tuanya tidak paham. Nah, Ibu di sana tugasnya mendampingi. Banyaklah bertanya ke keluarganya, berkunjung, Ina. Apa masalahnya? Kenapa si Cok sampai seperti itu? Mohon diajari. Ya, tidak tambah lagi. Harapan kami tidak tambah yang dulu ini. Bisa pulih 2024. Masalah kesehatan apapun, ya, bukan hanya stunting, mau itu COVID kah, atau aktif berapa bulan yang lalu polio, bisa kita kurangi dampaknya kalau semua masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sudah harapannya semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat, kesadarannya untuk menerapkan hidup sehat juga harus lebih tinggi. Karena kita nanti ya menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Kalau kita mempedomani, kita pasti hidup sehat. Kalau tidak, kesakitan akan muncul, stunting akan menghantui anak-anak kita. Yang terakhir, ABCDE. Ini strategi yang ditawarkan oleh pemerintah sejak tahun lalu. Oleh Ibu jalan-jalan ke arah BNI sana, SPBU sebelah kanan itu ada baliho yang sangat besar. Ya, gerakan ABCDE. Ini gerakan yang dibuat pemerintah, harapannya masyarakat bisa baca, mau baca, dan mau mempedomani pelan-pelan. Dibuat singkat-singkat, tidak panjang-panjang ya, karena kalau panjang-panjang dijahili. Ya, memang budaya membaca kita masih kurang. Jadi singkat A, aktiflah minum tablet tambah darah. Ini buat siapa? Remaja putri mulai 10 sampai 19 tahun ini harus minum tablet tambah darah. Ya. Jadi bagi yang punya remaja putri, mulai sekarang, ayo ingatkan bonunya. Sudah minum tablet tambah darah, Kak? Kalau memang bonunya belum minum tablet tambah darah, diingatkan diminum. Bu, kami dapat dari mana? Gratis. Silakan koordinasi ke Ibu Bidan Desa. Harapannya sebenarnya semua desa, kelurahan itu ada posyandu remajanya. Saat di posyandu itulah nanti kami berikan tablet tambah darah bagi yang tidak minum tablet tambah darah. Tapi bagi yang sudah di sekolah boleh. Karena tablet tambah darah yang kami titipkan juga di sekolah. Ya kadang ada saja siswa yang tidak meminum. Jadi kalau nggak minum di sekolah, kita bisa kasih di posyandu remaja. Itu harga mati, ya. Karena remaja yang sehat, remaja yang bebas anemia, kelak akan melahirkan generasi yang unggul. Jadi nggak mau kecolongan lagi. Remaja putri harus minum tablet FE. Yang kedua, ibu hamil minum tablet FE setiap hari selama hamil. Ya, jadi ada 2 kategori, ingat ya. Remaja putri 1 tablet setiap minggu, 10 sampai 19 tahun. Ibu hamil setiap hari selama hamil. Ya, yang B, bumil, ayo periksakan kehamilan secara teratur. Minimal harus periksa 6 kali selama kehamilan ini. Ya, dari 6 kali 2 kali harus USG ke dokter.
Baligesa tuh nggak terlalu jauh lah dari puskesmas Tandang Buhis. Ayo silakan nikmati fasilitas itu. Jangan takut ke Tandang Buhis. Silakan bawa buku KIA atau buku PIN-nya, bawa fotokopi kakak cukup. Ingat ya, gak usah takut, Bu, saya nggak punya kartu BPJS. Khusus ibu hamil kami tidak persulit untuk periksa USG. Ada atau tidak ada BPJS ibu pasti kami layani di sana untuk USG. Ya, jadi silakan datang. Dan yang C, cukupi konsumsi protein hewani. Protein hewan itu artinya lauk pauk yang dari hewan. Sejak kapan boleh anak dikasih lauk pauk dari hewan? Sejak usianya 6 bulan. Ya. Harus dikasih, boleh telur, boleh ikan, silakan mana ibu suka. Kalau hari ini ada yang hadir anak-anak yang tadi masuk kategori stunting, ayo Bu, digas lagi proteinnya. Bu, anak saya nggak suka makan ikan, kan nggak cuma ikan, kasih telur, pakai telur itu. Ya. Boleh nggak 3 kali sehari makan telur? Boleh, siapa bilang tidak boleh? Bu, nanti bisulan tidak. Asalkan kebersihan anak itu dijamin, ya. Tidak ada cerita bisulan. Bisulan itu muncul ketika kebersihan tubuhnya kurang, ya. Berikan anak itu telur. Paling susah itu telur. Kalau mungkin ikan agak susah ibu dapat karena kesibukan bekerja tidak bisa ke onan, berikan telurnya, ya. Kalau mau yang direbus. Kalau mau digoreng silakan digoreng, tidak apa-apa. Jadi ibu sekarang memang dituntut harus kreatif, inovatif. Jangan ngalah sama anak. Karena memang beda-beda. Ada anak yang makannya bebas, istilahnya nggak harus dirayu-rayu, ada. Beruntung lamanya. Tapi ada anak yang agak mati, kali memang harus dirayu makannya. Nggak mau ini, nggak mau ini. Jadi ibunya harus putar otak. Saya nggak boleh kalah sama ego anak saya. Ya banyak. Anak saya suka makan nasi goreng, ya bikin aja telur nasi gorengnya. Padat aja wortelnya, kan nggak ketahuan di dalam nasi goreng ada wortel. Boleh nggak tiap hari? Nggak apa-apa, anaknya mau. Ingatnya harus kreatif, itu dia. Nah, yang D datang ke posyandu, dan terakhir E, eksklusif ASI 6 bulan. Anak koki, doa moral dia, I look so. Si tablet tambah darah bagi remaja putri dan bumil. Bumil harus teratur periksa kehamilan minimal sebanyak 6 kali. Cukup konsumsinya si protein hewani, telur, ikan, daging sejenisnya. Datanglah ke posyandu, pantau tumbuh kembangnya, eksklusif ASI 6 bulan. Tung soboy piel susanti hona tu anak koku, manegai daging hanggung bison boru habis tarana, alai sude ikoni pas marbisu AB